application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi gerakan pemaksulan atau pelengseran Pak Jokowi yang mencuat lagi. Luar biasa. Sepertinya ada partai dan paslon yang tidak siap kalah sehingga terus menggaungkan pemaksulan Jokowi dengan alasan yang menurut saya dibuat-buat. Mau tahu dibuat-buatnya? Yuk kita lihat ini beritanya. Ini berita Sabtu lalu. Ya. Akhir minggu lalu, Sabtu 13 Januari 2024. Di sini dikatakan, dahulu pendukung utama. Ya, PDIP kini tampung aspirasi pemaksulan Jokowi. Jadi PDIP jadi motornya, dia nampung. Ayo, mana nih? Mana ayo? Siapa yang mau memaksulkan Jokowi? Sini, saya tampung. Kan ini lucu ya. Padahal Pak Jokowi sampai sekarang ini masih kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum dipecat. Ya, ini kan lucu ya. Kalau saya sih sudah tahu lah ya, karena Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar. Pak Jokowi lebih mendukung, bukan lebih, mendukung lah saya bilang, Prabowo ketimbang Ganjar. Ya panjang lah ceritanya, Anda sudah tahu lah, Anda sudah pintar gitu ya. Di sini kalau di beritanya, Anda lihat sini foto siapa? Masinton ini ya. Inilah tokoh PDIP yang terus-menerus menggaungkan pemaksulan Pak Jokowi. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa PDIP siap menampung aspirasi masyarakat menyangkut pemaksulan atau menurunkan Joko Widodo dari kursi presiden. Hebat nih ya PDIP ya. Nah, menurut politikus PDIP ini yang saya sebut tadi, Masinton Pasaribu, hal itu bagian tugas partai politik di parlemen dalam mendengarkan suara rakyat. Wih, hebat, heroik banget nih ya Pak Masinton ya. Luar biasa. Yuk kita lihat lagi. Kalau ada aspirasi rakyat, masa kami tidak tampung? Gitu katanya. Mekanismenya gimana? Kami kan harus mendengar katanya. Oke deh ya. Masinton menjelaskan rakyat pun harus paham proses pemaksulan. Memakan waktu katanya ya. Merujuk prosedur yang berlaku dalam konstitusi. Namun Masinton mengakui proses itu bisa saja berlangsung dalam waktu singkat apabila rakyat sudah menghendaki. Ini ngomporin nih ya. Bagaimana bisa dipersingkat waktunya? Kan ada tata caranya. Dan dia kan anggota DPR. Nggak bisa dipercepat gara-gara rakyat menghendaki. Jadi dikomporin rakyatnya. Yuk kita maksulkan. Mantap. Kalau rakyat sudah berkehendak, 1 hari sekalipun jabatan presiden itu akan berakhir. Bisa dimaksulkan kok. Di mana undang-undangnya? Lu ngerti nggak lu anggota DPR? Kok ngomong begini gitu ya? Kayak menggampangkan gitu ya. Karena nggak pantas sebenarnya jadi anggota DPR. Bingung saya ini, anggota DPR dari PDIP ini. Terus dia bertanya gitu, gimana caranya? Katanya ya, lewat pergerakan ekstra konstitusi, ekstra parlemen. Bagaimana? Apa dia bilang? Datang, duduki simbol-simbol kekuasaan. Jadi dia ngajarin gitu ya. Duduki simbol-simbol kekuasaan. Rakyat menduduki, mahasiswa menduduki. Apa? Menduduki istana presiden. Ya. Paksa penyelenggara negara, baik politisinya, DPR, MPR, dan MK segera memberikan putusan saat itu juga. Ujar Masinton menambahkan. Ini bahaya nih seorang Masinton ya. Anggota DPR tapi nggak ngerti cara pemaksulan. Malah dia nganjurkan duduki simbol-simbol kekuasaan. Nah ini kalau menurut saya ini udah seperti apa ya, provokasi usaha makar ini. Kalau ini orde baru, waduh ini Masinton bahaya. Sayang ini bukan orde baru. Tapi PDIP selalu bilang ini lebih sadis dari orde baru. Saya nggak ngerti ini orang PDIP di mana gitu, sepertinya kalut. Oke deh, langsung ya. Dia menyebutkan lagi, pemaksulan dapat dilakukan karena kekuasaan ada di pihak rakyat. Sembarangan ngomong gitu ya.
Ngerti nggak sih lu tata cara pemaksulan gitu ya? Jadi itulah kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan rakyat begitu caranya nggak perlu adanya DPR. Hukum rimba aja gitu ya. Kalau rakyat sudah menghendaki melalui kekuatan people power, people powernya, 1 hari sebelum berakhir masa jabatan bisa dipecat kok. Hebat ini Mas Hinton Pasaribu ya. Itulah rakyat. Karena kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Karena mandat kekuasaan itu diberikan oleh rakyat. Kalau mandat kekuasaan tidak amanah ya rakyat berhak memecat pemimpinnya. Di mana undang-undangnya coy? Aduh, ngomong sembarangan loh. Nah, lanjut nih ya. Ini lucu bener ya. PDIP sendiri katanya dikenal sebagai partai politik pendukung Jokowi. Malah Pak Jokowi masing kadernya. Dukungan ini setidaknya diperlihatkan PDIP saat mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan di 2019, ya kan? Sampai saat ini, seperti yang saya katakan, masih kader PDIP. Namun, dinamika yang mengemuka terkait Pilpres 2024 membuat Jokowi tidak lagi sejalan dengan PDIP. Udah Anda ngerti lah ya, nggak usah saya bahas ulang lah ya. Jadi, mengenai usul pemaksulan itu, Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD yang juga Cawapres 03, nah ini sangat disayangkan lah menurut saya, menerima kedatangan sejumlah tokoh. Harusnya ditolak itu kedatangan sejumlah tokoh. Suruh aja datang ke DPR. Karena untuk pemaksulan itu bukan wewenangnya Menko Polhukam untuk menerima aspirasi itu. Harusnya menurut saya loh ya, Pak Mahfud yang juga sebagai Cawapres 03 langsung menolak itu. Mau maksulkan presiden, jangan ke saya, ke DPR aja sana. Bukan urusan saya, gitu ya. Jadi di sini Pak Mahfud menemui sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 mendengarkan aspirasi para aktivis untuk memaksulkan Presiden Jokowi. Keren ya. Jadi di sini mereka menyampaikan kepada Pak Mahfud, solusi tepat untuk mencegah kecurangan. Kecurangannya apa sih? Adalah memaksulkan Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden. Keren ya? Asik. Dugaan kecurangan pemilu dilakukan di lingkaran kekuasaan dan keluarga inti. Udahlah dicari-cari terus di situ. Kan sudah dikatakan, Pak Mahfud juga sudah bilang, keputusan MK itu sudah final dan mengikat. Sudah, nggak usah ngomong lagi. Nah, salah satu aktivis petisi 100 itu, yaitu Faisal Assegaf, usai berdiskusi dengan Pak Mahfud bilang, ya dia sudah sampaikan gitu ya, ada dugaan kecurangan pemilu. Wah, jadi katanya ada 10 alasan untuk memaksulkan Jokowi, ya. Ya gitu deh ya. Pelanggarannya itu antara lain katanya cawe-cawe Pak Jokowi melalui iparnya, mantan ketua MK. Wah, itu digali-gali terus. Orang sudah diputuskan final dan mengikat, masih aja. Ya kan? Padahal kan Ibu Puan pernah bilang kalau sampai MK mengabulkan, dia membuka peluang mengambil Gibran sebagai wakilnya Ganjar. Artinya kan PDIP sendiri juga punya ekspektasi kan kalau MK mengabulkan, dia mau ngambil Gibran dipasangkan dengan Ganjar. Tapi kan dia pilih Mahfud MD. Loh, sekarang ketika dia sudah mencalonkan Mahfud MD sebagai cawapres dan Gibran diambil oleh Prabowo, kok marah? Kok marah? Nah, pertanyaan saya, kalau Gibran jadi cawapresnya Ganjar, apakah MK itu dianggap no problem? Tapi ketika Gibran diambil oleh Pak Prabowo, dibilang itu ada masalah. Otak di mana? Mikir, ya? Wah, ada pelanggaran etika berat, bla bla bla. Capek deh coy ya. Terserah lu deh. Nah, kemudian Pak Jimli bilang, dia heran ada ide pemaksulan presiden menjelang pemilu. Nah, dia menyinggung ini kayaknya takut kalah nih. Saya setuju dengan Pak Jimli. Iya, Pak Jimli ini takut kalah. Makanya dicawe-cawe sekarang. Cawe-cawenya mau memaksulkan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi Pak Jimli menyoroti gerakan petisi 100 ini. Dia menilai hal ini sebagai pengalihan perhatian karena ada yang takut kalah. Ini Pak Jimli yang ngomong. Pak Jimli yang ngomong. Ya, dia bilang aneh. 1 bulan ke pemilu kok ada ide pemaksulan presiden segala. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau Mas Hinton bilang ini kedaulatan rakyat, dia anggota DPR yang nggak ngerti undang-undang yang ada di DPR itu sendiri. Pak Jimli ya udah pasti ahli hukum, dia ngerti. Nggak mungkin. Kecuali cuman pengalihan isu ya, karena
pendukung paslon panik dan takut kalah katanya ya. Dan Pak Jimli mengizinkan cuitannya itu dikutip. Nah makanya saya kutip ini. Dia bilang kok silakan kutip, ya saya kutip gitu. Menurutnya waktu 1 bulan tidak cukup untuk mengumpulkan sikap resmi DPR dan MPR. Oleh sebab itu Jimli minta agar seluruh pihak fokus saja dalam mensukseskan pemilu 2024. Bagaimana lu bisa memaksulkan Jokowi ya? Lebih dari separuh partai ya yang ada di DPR mendukung Prabowo Gibran. Sedangkan lu mau memaksulkan perlu 2/3. Aduh, pakai otak coy ya. Mana mungkin ya dicapai sikap resmi 2/3 anggota DPR ya. Dan dapat dukungan 2/3 anggota MPR, setelah itu MK. Dari mana? Mari kita sukseskan pemilu saja ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa untuk melakukan pemaksulan itu harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar ya. Ya tadi syaratnya ada 5. 1. Presiden harus terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat, misalnya membunuh atau apa sebagainya. Itu syarat pertama. Ada nggak? Enggak. Lalu panjang deh ya. Yang keempat, melanggar ideologi negara. Ya kan? Kelima, melanggar kepantasan, melanggar etika gitu. Dan itu nggak mudah. Pak Mahfud pun juga berkata seperti itu, ya. Harus melalui proses yang panjang. Ya, maka dari itu sampaikan saja ke DPR, ya. Kemudian biar DPR yang menuduh, mendakwa itu sesuai dengan undang-undang, terpenuhi nggak? Kemudian quorum nggak 2/3? Kan gitu, bukan kayak Masinton pakai people power. Itu, waduh, bener-bener udah anggota DPR kok gitu ya. Panjang deh ya, masih harus dari DPR, kalaupun setuju harus dikirim ke MK. Ya, MK sidang lagi. Nggak gampang coy ya. Ngoceh aja pada nih ya. Anggota DPR kok nggak ngerti soal pemakzulan gitu. Ini saya miris loh punya anggota DPR seperti Masinton gitu ya, yang malah mengusulkan people power dalam sehari saja bisa. Nggak gitu coy. Nah oleh karena itu istana menanggapinya santai aja ya. Kalau mau memaksulkan mekanismenya sudah diatur ya. Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga negara seperti DPR, MK, dan MPR dengan syarat-syarat yang ketat. Di luar itu adalah inkonstitusional, itu namanya makar. Jadi yang dikatakan oleh Masinton Pasaribu, sorry ya menurut saya, Anda boleh nggak setuju, itu inisiatif untuk melakukan makar, penggulingan pemerintah yang sah. Harusnya dengan inisiatif seperti itu Masinton bisa aja diperiksa ya. Menurut saya loh, ya dong, karena dia menganjurkan people power segala macam, padahal aturannya jelas di DPR itu ada 5 syarat untuk melakukan pemaksulan. Ini bilang pakai people power segala macam ya. Soal kecurangan pemilu itu kan bisa diuji, ya kan? Mana kecurangannya di mana? Ya, astaga. Kalau ada kecurangan laporkan dong ke Bawaslu, jangan cuma ngomong-ngomong aja. Oke deh, kemudian ini menariknya. PDIP bilang begini nih soal pemaksulan Jokowi. Nah Hasto, nah ini dia nih Hasto nih buka suara katanya ya. Dia menanggapi suara dari Pak Jimli Asidiki ya, yang menyatakan bahwa gerakan pemaksulan yang muncul sebagai pengalihan isu karena takut kalah. Hasto mengatakan gerakan itu justru muncul ketika ada pemimpin yang melanggar konstitusi. Konstitusi yang mana gitu ya. Ini Hasto ini selalu nih mengada-ngada ya. Kalau menurut saya Hasto ini sudah keterlaluan lah. Ya terserah Pak Hasto boleh nggak suka sama saya. Tapi saya ngomong sudah keterlaluan Pak Hasto ya. Astaga. Jadi aduh sama lah kayak Masinton gitu ya. Jadi dikatakan bahwa ya karena pemimpinnya begini begitu ya. PDIP memiliki komitmen menjaga stabilitas politik. Apa yang dijaga? Ini malah membuat stabilitas politik terganggu, ya. Oleh karena itu PDIP akan fokus menempatkan rakyat untuk memilih pemimpin yang berdaulat. Sudah.
Nah, di 2004 iya sukseskan aja pemilunya, ya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga stabilitas politik, ya. Nah, di sini dia masih masuk akal, dia bilang, ya, bahwa PDIP Perjuangan selain berkomitmen, nah ini betul kalau ini menjaga stabilitas politik, ya, maka pemaksulan yang ngomongin sama Masinton yang orang PDIP juga tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan dari DPR dan MPR RI, ya. Maka dari itu, mari kita fokus untuk menempatkan pemilu ini untuk sebagai ajang di mana rakyat betul-betul berdaulat dalam menentukan pemimpin yang tanpa intimidasi. Ya udah, konsentrasi aja, jangan ngomong pemaksulan, ya. Nah, jadi sesuai dengan perkataan Pak Jimli, ya aneh aja kalau dalam waktu sebulan mau pemilu masih ngomong pemaksulan. Kemudian Pak Yusril juga bilang petisi 100 itu yang minta pemaksulan Jokowi itu inkonstitusional. Nggak ada tuh yang namanya people power seperti Masinton Pasaribu. Saya bingung sama ini orang satu nih anggota DPR sekarang lagi mencalonkan lagi nih, ya. Waduh, begini ya kualitasnya, baru tahu saya, ya. Jadi Pak Yusril bilang gerakan itu tidak konstitusional. Sudah dibahas tadi ya. Karena tidak sejalan dengan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar 45. Ya, di sini diketahui ada 22 tokoh yang mewakili petisi 100 mendatangi Pak Mahfud MD, ya. Nah, ini nggak bener lah. Mustahil proses itu dapat dilakukan kurang dari sebulan. Masinton bilang sehari aja bisa katanya. Nggak ngerti dia belajar di mana. Padahal dia anggota DPR harusnya memberikan pendidikan politik yang benar. Tapi mengusulkan people power dari mana? Prosesnya harus mulai dari DPR mengeluarkan pernyataan pendapat, ya. Nah, kemudian misalnya melakukan pengkhianatan terhadap negara. Mana pengkhianatannya? Korupsi, mana korupsinya? Penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, bla bla bla. Lah, padahal kan Pak Jokowi kan udah mau berakhir gitu ya. Nah, maka kalau itu nggak jelas, langkah yang tadi petisi 100 itu, ya, adalah sebuah langkah inkonstitusional alias melanggar hukum. Nggak bisa seenaknya. Mentang-mentang angkanya 100, nggak sekalian petisi 1 juta gitu ya. Nah, kemudian Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, ya, yaitu Pak Yusril ini sendiri, memperkirakan kalaupun proses pemaksulan ini mau dijalankan, paling cepat itu memakan waktu 6 bulan. Nggak bisa cuma sebulan. Seperti Masinton Pasaribu itu. Nggak benar itu ya. Jadi dia mewanti-wanti pemaksulan itu membawa kondisi pemerintahan menjadi chaos karena kekosongan kekuasaan. Nah, ini kan yang dimauin sama Masinton Pasaribu gitu kan. Nah, jadi nggak benar ya. Jadi dia heran mengapa tokoh-tokoh yang ingin memaksulkan presiden itu menyambangi Menko Polhukam. DPR dong, masa ke Menko Polhukam yang juga sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Seharusnya mereka menyambangi gedung DPR, ya, fraksi-fraksi di lobi dah sana. Lobi aja sana, ya kan. Lu pikir gampang? Orang sebagian besar mendukung Prabowo Gibran. Gimana mungkin disetujui, ya kan? Lucu nggak? Ya lucu banget lah kalau menurut saya ya. Kalau Anda bilang nggak lucu ya sudahlah. Nah, ini menegaskan konten saya, 2 konten terakhir saya mengenai kalau orang masih nggak percaya bahwa kubu 01 dan 03 mau melebur, ya, mau menjadi satu, ini Puan Maharani akhirnya keceplosan jujur. Kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud melebur. Banteng dan kadrun. Seperti yang yang didapatkan oleh Ade Armando. Saya setuju. Hebat gitu ya. Dulu kalau ngomong kadrun, sekarang mau melebur gitu. Ya udahlah, terserah dia gitu ya. Jadi kalau Anda yang masih mau jadi bagian dari banteng kadrun, ya silakan. Ya. Kan selama ini kan bilang Hasto bilang menutup pintu berkoalisi dengan PKS, Demokrat dan Nasdem. Nah, sekarang mau koalisi. Lucu nggak? Lucu banget. Ya,
Nah, kemudian yang kasihannya saya ini, TNI juga sepertinya diuji terus nih sama ya kubu-kubu sebelah gitu ya. Nah inilah kita lihat ini ya, momen di mana para prajurit TNI sedang melihat rombongan pemuda yang geber-geber motor di markas TNI. Kami liatin aja karena nanti kami salah lagi katanya ya. Kasihan nih ya. Nah kita lihat nih videonya nih, tunjukkan simpati kita kepada para prajurit TNI ini karena dia sedang diuji. Anda lihat ya, harga diri TNI sedang diuji di sini. Ini sudah kebablasan menurut saya, ya. Karena dibilang itu penganiayaan. Nah, tapi ini disengaja digeber-geber di markas TNI, ya. Ya sudahlah, katanya kita liatin aja, ya. Tapi kami merasa tidak punya harga diri, markas kami digeber-geber seperti itu. Ya inilah perkembangan dari konstelasi politik ketika ada pihak yang takut kalah dan terus mengusik misalnya TNI ya, sengaja cari ribut. Jadi kalau ada apa-apa dibilang ada pelanggaran HAM dan segala macam. Itu aja dari saya. Jadi intinya kalau masih ngotot pemaksulan Jokowi, maka yang mengusulkan itu menurut saya harusnya diperiksa karena dia kompor. Meskipun anggota DPR, bisalah presiden mencabut yang namanya hak imunitasnya, suruh periksa. Karena inilah yang membuat kegaduhan politik. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.